langkah evaluasi pembelajaran. 1. Penyusunan rencana evaluasi hasil belajar. Adapun rancangan hasil pembelajaran evaluasi mencakup 6 kegiatan. Yang pertama, menyusun tujuan dilaksanakannya evaluasi. Kedua, menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam melaksanakan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan dalam penyusunan dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam pemberian interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam, menyusun frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. 2. Menghimpun data. Menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Itu apabila hasil belajar itu menggunakan teknik tes dan melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating skill, Skilless, interview rawit, atau request questionnaire apabila hasil belajar itu menggunakan teknik non-tes. 3. Verifikasi data. Verifikasi data itu adalah data yang telah berhasil dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Secara garis besar, pengolahan data atau analisis data dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul. Sebelum dilakukan analisis, perlu dilakukan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi hasilnya, yaitu pengeditan, pemberian kode, dan pemrosesan data. Yang kelima yaitu menginterpretasikan dan menyimpulkan. Penafsiran atau interpretasi hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu, pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan evaluasi pembelajaran. Menyimpulkan data berarti membuat simpulan mengenai karakteristik populasi atau sampel berdasarkan data yang ada. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input atau transformasi. Ruang lingkup evaluasi. Secara keseluruhan, Arifin membatasi ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 4 komponen besar, antara lain yang pertama adalah domain hasil belajar, yang kedua sistem pembelajaran, yang ketiga proses dan hasil belajar, yang keempat penilaian berbasis kelas. Yang pertama, evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Ada evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta didik, serta sistem penilaian itu sendiri. Yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, sikap peserta didik meliputi apakah sikap peserta didik sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, bagaimana sikap dan tanggung jawab peserta didik terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru di madrasah.
Pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Apakah peserta didik sudah mengetahui dan memahami tugas-tugasnya sebagai warga negara, warga masyarakat, warga madrasah, dan sebagainya? Kecerdasan peserta didik meliputi apakah peserta didik sampai taraf tertentu sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, khususnya dalam pelajaran. Yang keempat, ada perkembangan jasmani atau kesehatan. Apakah peserta didik sudah mampu menggunakan anggota-anggota badannya dengan cekatan? Apakah peserta didik sudah memiliki kecakapan dasar dalam olahraga? Lalu yang kelima, ada keterampilan. Apakah peserta didik sudah terampil membaca Al-Quran, menulis dengan huruf Arab, dan berhitung? Apakah peserta didik sudah terampil menggunakan tangannya untuk menggambar, olahraga, dan sebagainya? Dalam komponen kurikulum dan hasil belajar, setiap mata pelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu pokok bahasan atau topik mata pelajaran tertentu. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar merupakan gambaran tentang apa yang harus digali, dipahami, dan dikerjakan peserta didik. Yang ketiga, indikator pencapaian hasil belajar. Indikator hasil belajar dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap peserta didik dalam mencapai pembelajaran dan kinerja yang diharapkan.